Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Adrian Maulana, kelas Malama, NIM 23115105. Di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan PT Unilever Tbk. Laporan keuangan merupakan sebuah hasil yang diperoleh dari suatu pengolahan data keuangan perusahaan atau lembaga dengan perhitungan analisa akuntansi yang dilakukan selama satu periode dengan menghasilkan posisi keuangan yang ada pada perusahaan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan analisa rasio keuangan, rasio likuiditas. Yang pertama, current ratio. Current ratio di mana pada rasio mengukur kemampuan yang dimiliki oleh sebuah lembaga, organisasi atau perusahaan dalam memenuhi kewajiban dengan tentang waktu jangka pendek melalui aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, cash ratio. Cash ratio di mana cash ratio ini mengatur kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan atau lembaga, organisasi yang memenuhi hutang atau kewajiban dengan rentan waktu jangka pendek melalui kas serta meliputi di dalamnya surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan serta efek yang dimiliki waktu yang jangka pendek dalam pemenuhannya. Yang ketiga, quick ratio. Quick ratio yaitu dapat disebut dengan active ratio, di mana rasio ini diperuntukkan melihat perusahaan yang dalam mengukur kemampuan yang dimiliki dalam memenuhi kewajiban dalam rentan waktu yang pendek atas aktiva lancar yang dimiliki serta yang lebih liquid dalam pemenuhannya. Lanjut, rasio probabilitas atau retabilitas. Yang pertama ada gross profit margin. Gross profit margin di mana pada rasio ini mengukur tingkat perusahaan untuk mencapai laba kotor yang dihasilkan berdasarkan pada penjualan yang diperoleh. Yang kedua, operating income ratio. Operating income ratio di mana pada rasio ini mengukur tingkat perusahaan untuk mencapai laba operasi sebelum bunga yang dihasilkan berdasarkan penjualan. Yang ketiga, net profit margin. Net profit margin di mana pada rasio ini mengukur tingkat perusahaan untuk mencapai laba bersih yang dihasilkan berdasarkan penjualan. Yang keempat, earning power of total investment, yaitu di mana rasio ini untuk mengukur tingkat kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan dalam mengelola modal yang diperoleh untuk dapat dilakukan invest dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi investor atau pemegang saham perusahaan. Yang kelima, rate of return of invest, yaitu atau net early power ratio, di mana rasio ini mengukur untuk tingkat kemampuan suatu perusahaan dalam mengelola modal yang dilakukan sebuah investasi secara keseluruhan pada aktiva yang dimiliki dengan tujuan memperoleh pendapatan bersih. Yang keenam, return of equity, di mana rasio ini mengukur untuk kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan dalam modal yang dimiliki dengan menghasilkan seberapa besar yang diperoleh untuk pendapatan bersih perusahaan. Yang ketujuh, rate of return worth atau rate of return for the owners, yaitu pada rasio ini perusahaan akan diukur untuk kemampuan modal yang dimiliki untuk menghasilkan seberapa besar pendapatan yang diperoleh pemegang saham atas modal yang diinvestasikan. Rasio probabilitas yang tinggi memiliki nilai yang baik. Pada rasio ini bisa membandingkan dengan industri sejenis agar memberikan perbandingan pesaing nilai rasio di pasar. Berikut hasil dan pembahasan rasio likuiditas. Current ratio. Aktiva lancar dibagi
utang lancar dikali 100%. Hasilnya 60,823%. Dan quick ratio aktiva lancar atau perbedaan dibagi utang lancar dikali 100%, hasilnya 39,72%, 72,4%. Lanjut, rasio profitabilitas. Yang pertama, rasio profitabilitas tahun 2021. A. Gross profit margin. Penjualan PPH dibagi penjualan dikali 100%. Hasilnya 49,629%. Yang B, net profit margin. Laba setelah pajak dibagi penjualan dikali 100%, hasilnya 14,56%. Lanjut, rasio profitabilitas. Yang nomor C, return on assets. Laba setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Hasilnya 30,197%. Yang D, return of equity. Laba setelah pajak dibagi total modal dikali 100% adalah 133,251%. Yang nomor 2, rasio probabilitas di tahun 2022. Gross profit margin penjualan PPH dibagi penjualan dikali 100 yang hasilnya 46,252%. Yang nomor B, net profit margin, laba setelah pajak dibagi penjualan dikali 100, hasilnya 13,015%. Lanjut, rasio probabilitas. Yang C, laba setelah pajak dibagi total aset dikali 100%, hasilnya 29,286%. Yang nomor D, laba setelah pajak dibagi total modal dikali 100%, hasilnya 134,211%. Lanjut, kesimpulan. Kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan bahwa kinerja perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk berdasarkan rasio probabilitas pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan, serta kinerja keuangan PT Unilever Tbk berdasarkan rasio likuiditas pun pada tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami penurunan juga. Hal ini dapat diketahui bahwa kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk yang dihitung melalui rasio likuiditas pada tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan. Karena rasionya menurun 0,584%, sedangkan quick rasionya menurun 1,965%. Hal ini menunjukkan penurunan yang menandakan bahwa terjadinya penurunan proporsi atas aktiva lancar dibanding dengan utang lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk yang dihitung melalui rasio probabilitas di mana semua rasio memiliki tren penurunan. Gross profit margin 3,17%, net profit marginnya 1,54%, turun 0,91%, dan return kuantitinya naik 0,96%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih memiliki tingkat yang menurun pada 2021 ke 2022 dan modal perusahaan dalam menciptakan laba mengalami peningkatan. Mungkin sekian penjelasan yang saya sampaikan tentang laporan keuangan PT Unilever Tbk.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.